Recording stopped. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi hari ini kita akan belajar tentang DNS dan keamanan. Kemarin kalian udah set DNS sih. Mayoritas sudah set semua, kecuali 2 orang, Adila sama Jundi, belum ada kabarnya. Nah, di sini kita akan teori dulu deh. DNS juga sebelumnya udah pernah ya, tapi ini kita bahas lagi. Jadi, sebuah domain itu ada anatominya. Dari kepalanya itu TLD, ekornya subdomain. Kemudian badannya ada domain. Nah, subdomain itu misalkan nama kalian kemarin, Jahratul, Adrin, Hilman, dan Studio. Nah, nama kalian itu jadi subdomainnya. Nah, begitu juga www. Www itu bagian dari subdomain. Jadi kalau kita manage DNS record-nya, kita nggak set www, ya nggak akan kenal name servernya www itu apa. Nah, di sini kalau sedangkan Polban sendiri itu domainnya. Nah, studio itu TLD-nya. Jadi anatomi domain itu ada subdomain.domain.tld. Nah, TLD ini ada banyak sekarang. .asia, .tour, ada banyak lah pokoknya. Kalau dulu mayoritas itu cuma web ID, ID juga baru ini, com, net, org. Nah, sekarang ada banyak. Nah, satu domain itu normalnya bisa dibikin 127 gitu. Jadi satu Polban Studio ini bisa milikin 127 subdomain. Jadi misalkan kalau kalian nanti kerja di suatu perusahaan, misalkan kalian kerja di sekolah misalkan nama yayasannya SMA Informatika, atau misalkan SMA Informatika. Nah, misalkan kalian pengen bikin akses buat siswanya, ya udah siswa.smainformatika.apa .id, gurunya guru.smainformatika.id. Jadi nggak perlu beli domain-domain lagi. Jadi cukup pakai subdomain aja. Nah, satu domain itu umumnya secara teori 127, tapi saya belum pernah sampai 127 sih. Nanti deh saya coba kalau iseng dicek benar nggak sih satu domain itu dapat nampung 127. Nah, kemudian ada namanya registrar. Registrar ini organisasinya atau badan komersial yang tempat kita mendaftar nama domain. Nah, registrar ini yang legal itu udah diakreditasi oleh organisasinya. Ini ada dibacanya ICANN, ada atau juga bacanya per huruf ICANN. Nah, ini apa? Nanti kalian bisa coba googling aja. Nah, di sini ini list registrar di Indonesia untuk domain.id ya. Ini coba kita klik aja dulu. Nah, terus juga orang Indonesia apakah harus beli registrar di Indonesia? Nggak harus, bisa aja kita pakai yang versi luar. Ini share screen, registrar. Nah, ini macam-macam registrar yang berada di Indonesia. Maksudnya home country-nya, lingkungan kerjanya di Indonesia. Ada rumah web, ID cloud host, beli domain, daftar nama, reseller camp, keyword, CBN, merekmu, Dewa Biz, cloud kilat, Indorek, Domanesia. Nah, ini juga harga yang ditawarin tiap registrar ini beda-beda.
tergantung apa ya, kalau lagi promo murah, kalau mau cari promo aja. Misalnya kita klik Domainisia, ini nggak promosi ya, cuma klik-klik aja. Ini apa postingannya, misalkan sedang kuliah nih. Nah ini ada yang tersedia, sedang kuliah ini gagal, misalkan daftarkan nama domain, kita daftarkan terus kita bayar. Nah kemudian ada juga privacy protection, jadi kalau kita nggak ingin di Whois, kita kasih privacy protection. Jadi kalau kita pakai Whois, ketahuan kita ini siapa sih gitu yang ngeregistrasiin. Misalkan Whois, coba kemarin polban.studio search. Kelihatan nih Whoisnya siapa. Ada registerannya sama siapa, registeran name.com. Organisasi Pelatihan di Bandung, Jawa Barat, ID. Nah, ini yang kelihatannya. Ya, ini for apa dilindungin for privasi. Oke, ini contoh misalkan. Oke, kita balik lagi dulu. Jadi, oh ya sekaligus. Ini tadi source-nya kalian cari sih ikannya nih. Ini organisasi non-profit sih punya. Buat ngakreditasi penjual domain. Oke, share screen lagi. Ini kita bisa beli dimanapun ya, nggak terbatas di Indonesia ya. Tapi kalau kita belinya di yang luar negeri, mungkin kita bayarnya pakai kursnya dolar. Kalau di Indonesia kita pakai kursnya rupiah. Nah di sini, jadi cara kerja DNS. Nah ini cara kerja DNS yang ilustrasinya lumayan lengkap. Tapi ini seharusnya DNS resolver ini kita kenalnya dengan recursive DNS server. Nah, yang PC pertama, yang ini klien kita. Nah, sebelum kita kemana-mana ini, kan kita tujuannya ini ya, misalnya comparitech.com. Tujuan kita ingin ini, visit ini. Tapi kita belum tahu IP address-nya berapa. Yang dilakukan oleh OS atau host itu, dia pertama cek dulu, cek cache-nya, cek host. Pertama cek host dulu sih, kalau nggak ada, cek ke cache. Nah, kalau nggak ada, baru ke server. Nah, server pertama ini server rekursif aja. Di server rekursif ini, dia nggak tahu juga address-nya apa. Dia akan nanya dulu ke server yang lain. Jadi, prosesnya sebenarnya agak panjang gitu. Nah, misalkan kalau kita ini sebelum kita ke bagian ini, sebelum bagian sini, di client itu kita bisa aja kita ingin bikin localhost kita kan 127.0.0.1, mau kita jadiin nama yang agak bagus, misalkan komendajar.lokal nih, bisa aja kita bikin di host. Nah, kalau di host di Windows itu di sistem 32, kalau di Linux di Ubuntu di cut di etc ya kalau nggak salah. Di etc host kalau nggak salah sih. Nah, ini sebuah klien itu sebelum dia visit sebuah website, walaupun cepat ya, berapa milisecond atau berapa detik, milisecond sih ya. Jadi si host akan
Ya, kita misalkan pakai browser ya. Nanti cek host file dulu. Kalau misalkan host filenya udah, ini kalau kemarin kalian udah praktikum di lokal ya, set SSL di lokal seharusnya udah main ke host sih seharusnya itu. Ini kalau dia aplikasi, ya dia ceknya di hostnya dulu. Kalau dia pakai browser, biasanya dia cek ke browser dulu. Jadi nggak ke host. Nah, di sini browser itu ada umur, tiap domain juga ada umurnya. Berapa detik sih dia hidupnya, TTL-nya. Di sini, kalau kita udah visit host, nggak ada, visit cache, nggak ada. Oke, kita teori kan pakai browser dulu, kita visit cache, nggak ada. Kemudian kita akan cek dulu apakah ada di host file-nya. Kalau di host file juga nggak ada, baru dia akan ke server. Nah, ntar ini coret-coretannya hapus dulu deh. Clear all drawing. Jadi, di klien itu ada DNS cache-nya, ada host file, terus ada browser. Di browser ini ada sendiri cache-nya juga, DNS cache yang browser. Nah, umumnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kita nggak ketemu, dia akan ke recursive servernya. Nah, nanti sama si recursive ini namanya recursive ya. Sama si recursive server ini dia akan akan diminta lagi buat ke suatu tempat. Jadi recursive server ini cuma perantara aja. Nah, misal kita akan ke root name server, kemudian ke top level domain, baru ke alternative name server. Nah, recursive server ini dia hanya nyimpan alamat root name server. Jadi permintaan kita tuh akan diteruskan. Tapi kalau misalnya kita udah pernah visit, kita nggak akan root name server kalau mesti ada cache-nya. Nah, di cache-nya juga. Di sini ada cache-nya. Tadi kan ini satu yang hijau. Ke DNS server, diteruskan. Misalnya kita ke yang dua. Nah, sama root server, pesan kita akan dibalik. Ya, nggak langsung gitu. Dia cuman levelnya level teratas. Jadi gunanya dia cuman buat root itu kayak gini ya, root. Jadi kalau masih pakai .com, .id, nah itu belum root. Nah, kalau keren itu misalkan nama kalian, misalnya Asep emailnya kayak gini aja, .titik atau apa. Nah, itu berarti dia root, itu ngendaliin root dia. Udah sampai root, dibalikin lagi sama si cache ini, baru dilempar ke top level domain. Top level domainnya apa? Ada apa? Kan macam-macam tadi itu ya, ada .com, .id, .edu. Nah, sama si top level domain ini, dia akan dilempar lagi. Top level domain ini nyimpan alamat-alamat registrar atau name server. Awalnya itu name server kalian itu secara default itu di konfigurasinya sama name servernya registrar tempat kita beli. Tapi kita bisa ubah nantinya. Nah, di sama top level domain ini dibalikan lagi. Oh, dia nggak tahu record kita itu apa. Record yang ini yang megang IP address sesungguhnya itu si authoritative name server tempat kita beli, misalkan itu name.com, atau kita ngepoin dari nama, kita bisa aja nge-direct point lagi ke DigitalOcean atau yang lain gitu. Nah, misalkan ini. Nah, kalau udah sampai sini kita akan ke authoritative name server. Nah, di sini baru deh dikasih alamat
outputnya apa. Ini sebenarnya ada lagi ya, ada panah lagi, cuman gambar kayak gitu. 6, 7, 8, baru ini ke 9. Jadi langkah kita buat visit itu sebenarnya agak panjang, tapi ini kalau proses kita pertama kali. Sedangkan kalau kita udah pernah visit, kita mau visit yang kedua kali, ya kalau misalkan domain itu ada TTL-nya juga, template-nya. Kalau TTL-nya masih banyak, ya kita nggak perlu visit DNS resolver. Misalkan cache-nya masih berlaku. Begitu juga ketika DNS resolver ini cache-nya masih berlaku. Dia nggak akan visit root name server, atau domain, atau domain server nggak akan visit. Langsung aja dia. Maksudnya ketika ada si A akses korban ACID ID. Nah, si B kemudian akses lagi korban ACID ID. Yang A ini mungkin prosesnya sampai root name server, TLD, sama atau root name servernya. Tapi yang B mungkin enggak. Dia cuma karena si A bervisit, si DNS resolvernya langsung tahu, oh ini nanya yang ini. Jadi ngehemat biaya komputasi juga secara teori. Jadi agak panjang ya. Permintaan terakhir itu berhentinya di authority server. Kalau udah baru balikin lagi ke recursive-nya, ke resolvernya. Seperti itu. Oke. Ini aja. Save. Oke. So in folder. Bentar. Close chat. Oke, itu saya ada kirim screenshot coret-coretan ini. Oke, next. Oh, masih kayak gini. Ini clear dulu notnya. Nah, di sini tadi kita perjalanan gimana sih cara dia nge-resolve sebuah address. Nah, di sini DNS itu ada macam-macam ya. Maksudnya apa? Bukan macam-macam, maksudnya ada tipe-tipe DNS record. Nah, kalau misalkan kita ke bagian IP publiknya versi 4, kita itu A record. A itu singkatan dari address record ya. Address record. Catatan yang menyimpan IP address dari suatu domain. Nah, misalkan ini ada tipenya apa, saat kita setting. Terus hostnya apa. Host ini ya kita mau isinya apa gitu. Misalkan terus IP address-nya apa. Terus umur dari sebuah record ini kayak gimana. Oke, next dulu. Oke, bentar. Ini clear. Oke. Nah, ini penjelasan record. Jadi ada kolom tipe. Kolom tipe ini menunjukkan tipe DNS record. Bentar, ini agak. Bentar, saya share ulang dulu. Error dia. Mana ya? Share screen. Kok hilang? Bentar. Ini hilang dia. Nah. Share screen ulang dulu. Nah, ini. Oke. Jadi di address record itu ada tipe. Tipe ini menunjukkan tipenya apa sih? Enggak cuma A record, dan semuanya ada A record, MX, AA. Ini kan tipenya A record. Nah, misalkan ada juga hanya 4 kali A4 atau MX atau CNAME, macam-macam. Terus host. Host ini nunjukin nama domain atau subdomain yang kita gunain. Kemudian ada value.
value ini nunjukin IP address-nya berapa sih. Kemudian ada TTL, time to live. Jadi DNS ini alokasinya berapa sih? Jangka waktunya dia berapa buat di cache. Jadi bisa disimpan ke klien. Nah, kalau misalkan IP address kalian nggak berubah-ubah, TTL kalian ya udah tinggi aja gitu. 14.400 misalkan, 4 jam itu. Atau kalian mau cuman per 5 menit, ya udah 300 jika IP domain kalian ini berubah-ubah terus. Nah, bisa juga kita di PC kita clean aja cache DNS-nya. Itu bisa. Nah, ini tadi ini record biasa, kemudian ada kali. Nah, ini kebalikan dari record yang kalau record buat versi 4, ini versi 6. Nah, kolomnya juga sama, ada TTL, ada host, ada value. Jadi ini dapat kita gunakan kalau emang public server kita dia kebagian IP versi 6. Nah, ini ada CNAME, canonical name. Nah, ini buat redirect. Jadi buat mungkin kita untuk mengarahkan satu domain atau subdomain ke domain lain. Misalkan kalian ingin berubah gitu. Misalkan Komdejar atau Polbang Studio. Kalian pengen direct ke Komdejar aja. Bisa aja gitu. Jadi macam-macam kegunaannya. Ada A-nya 4 kali, ada CNAME, kemudian ada juga MX. MX itu buat email. Jadi kalau kita set emailnya nggak pakai ya pakai Google juga sama sih, ada konfirmasi ya MX record. Jadi biasanya kayak kita SEO atau email, kita harus set di recordnya itu value tertentu. Misalkan value-nya mailhost apa, misalnya mailhost.mailgun.com, TTL-nya makin gede, makin bagus sih. Tapi balik lagi sih ya, bagus atau enggak itu tergantung. Oke. Nah, MX record ini sekaligus mengindikasikan di mana sih pesan email ini harus ditangani sama SMTP. Jangan sampai satu domain tapi mail servernya ada banyak gitu, nanti malah jadi error. Ya kalau bisa atau enggak, ya bisa aja sebenarnya. Kalau misalkan kayak NS dari sini NS kalau nggak salah. Nah, kemudian ada juga NS name server. Nah, name server ini nanti kita coba, ini buat nyimpan lokasi alternatif name server ya. MS juga buat nyimpan email di mana. Nah, misalkan sekarang kita coba lihat dulu settingan name.com-nya. Buka dulu browser. Saya demo dulu. Bentar. Login. Oke. Ini share screen. Urban Studio. Oke. Nah, ini registernya si name.com, kita registernya saya sendiri. Nah, ini name server. Kita bisa aja manage name server. Ini bisa kita edit. Misalkan kita mau jadi Digital Ocean atau apa. Itu balik lagi. Jadi ditangani sama apa. Nah, NS itulah authoritative name servernya. Ya, off dulu deh teman karyawannya. Nah, ini. Nah, ini macam-macamnya. MX kemarin ada nggak ya? Udah saya hapus kayaknya ya, MX. Iya. Kemarin mah ada. Ini malah saya. Nah, ini misalkan
udah di record. Nah, misalkan ketika saya mau bikin Polban Studio ini biar ada mail servernya, ada mailgun-nya lah gitu. Nah, ini ada sinemnya. Emang Polban Studio ini diarahin ke mailgun.org. Kemudian MX Polban Studio ini diisinya sesuai dengan petunjuk si konfigurasinya. MXA mailgun.org, terus TXT-nya apa? Nah, ini. TXT Polban Studio-nya 2, terus lab-nya apa? Priority-nya berapa juga ada. Itu balik lagi sih sebenarnya. Nah, ini yang punya kalian. Ini servernya udah saya hapus sih kemarin. Barusan udah saya hapus sih malah. Karena akan kelempar ke DVWA. Kalau ngakses diri kalian sendiri. Nanti coba-coba aja. Oke, misalkan seperti itu. Jadi ya kalau misalkan ini kita isi dengan Gmail, nanti jadi bentrok gitu. Oke. Ini juga ada apa? FAQ-nya ya. Knowledge base-nya. Bisa kita baca-baca juga nanti. Oke, itu contoh selintas aja. Oke, share screen lagi. Nah, jadi ada 6 server. Jadi namanya 6 server berarti tiap 6 server itu juga performanya beda-beda. 6 servernya Google, DigitalOcean ya beda gitu sama 6 server yang di Indonesia. Biasanya orang milihnya sih yang di luar negeri gitu. Pada dasarnya, Nest Report ini memberitahu kita lokasi tertib dan server untuk mengetahui IP address dari satu nama domain. Jadi ketika name servernya down, ya website kita otomatis nggak akan bisa kelacak kalau kita pakai domain. Nah, ini apa? Tools buat DNS ini yang apa? Yang awam lah ya. Ada banyak sih sebenarnya. Misalkan ini bisa kalian coba sambil saya lagi coba buka ini dulu. Oke, begin. Ini terminal console. Oke, nah ini kita akan coba tools dig. Nah, kalau kita belum ada, ya kita sudo apt get install dulu DNSUtil. Nah, kalau kita udah install DNSUtil, kita bisa macam-macam. Enggak macam-macam juga sih ya. Stop share. Ini share screen lagi. Nah, ini. Oke, nah ini misalkan ini udah keinstall. Kalau belum, maka kita sudo apt get install. Oke, bisa. Sebentar. Kalau belum ya kita sudo apt get install DNSUtil. Ini ke update kayaknya aja ini. Oke, udah ada. Nah, kalau kita mau dig, ini mau tahu recordnya berapa sih? Misalkan jtk.polban.ac.id. Nah, ini JTK. Query-nya ini 103 200 apa IP address-nya. Nah, kalau misalkan kita mau dig, misalkan tadi siapa? Hilman deh, Hilman Polban.ac.id .studio. Nah, ini TTL-nya 3000. Ini JTK tinggi ya karena domainnya pertama tinggi aja gitu, biar makin cepat juga websitenya. Nggak perlu ke DNS record. Sekarang kita mau dig, apalagi ini. Coba detik.com. 93 TTL-nya. Dig lagi, ini recordnya juga IP address-nya ada double. Ini berarti dia pakai load balancing kemungkinan. Kompas mah kompas.com ya. Juga double. Di Polban.ac.id.
Mana Polban ID? Dilindungin ya. Nah, misalkan buat nama server dik NS. Ini kelihatan nama server kita. Juga kita dik NS Polban ID. DNS-nya DNS Polban dia. Jadi macam-macam seperti itu. Diikat lagi ya. Zoom.as. Tekan zoom di rata-rata berita IP address-nya double ya. Sebenarnya bisa aja satu, nanti baru kita balancing ke IP address yang lain. Itu ini terserah, itu konfigurasi infranya sih. Oke, ini tools buat di server. Buat ngegali ya intinya. Nah, kemudian kita lanjut. Itu tadi terkait DNS. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan raise aja ke DNS. Oke, kita lanjut ke di sini. Ancaman sistem keamanan jaringan. Ini ancaman umum keamanan jaringan ya. Ada interupsi. Interupsi berarti ini nyerangnya kalau kita kayak di DOS gitu. Kita mau ke sana tapi diinterupsi. Jadi orang itu nggak bisa akses sumber daya karena terhalang. Kemudian ada pelanggaran privasi. Ya, pelanggaran privasi ya kayak pencurian data banyak di Indonesia itu. Di e-commerce datanya bobol atau enggak menyadap data bukan haknya ya. Kemudian ada lagi integritas. Integritas ya kita bukan kita ya, penjahatnya memodifikasi dari komunikasi itu. Nah, kemudian juga ancaman orisinilnya. Jadi menyamar seolah dia yang asli gitu. Jadi dia nggak berhak mengakses tapi dia mengakses. Ya kan kita pakai user login atau tiba-tiba kalian Zoom kita nggak pernah video call, nggak pernah aktif webcamnya. Nah, bisa jadi yang di depan layar ini bukan kalian tapi teman kalian gitu, mewakili kalian. Kita nggak tahu. Itu juga ancaman ya. Menyamar sebagai orang asli. Nah, ini jenis-jenis serangannya. Ada DNS positioning, racunin lah ya positionnya. Ini caranya si recruiter DNS server itu dikasih data palsu. Jadi si penyerangnya seolah-olah dia otoratif server, padahal bukan. Jadi si DNS server ini ya dikirimin di spoofing alamat palsu sampai mengira itu asli. Nah, ini contohnya. Jadi si attacker ini nge-query. Ini kalau contoh seolah ini domainnya nggak eksis tapi dikasih tahu ini ada loh, ini ada. Atau enggak Polban ID ya, dikirimin padahal bukan dari sini, bukan dari Bank Amerika dan servernya. Nanti user ngaksesnya bakal ke website yang ditargetin. Walaupun agak jarang lah ya sekarang. Kalau dulu tuh kalau di Indonesia bukan kayak gini sih. Di Indonesia itu lebih sering tipe website sih. Dulu itu klik BCA banyak kasusnya. Oke, DNS Sketch. Nah, kemudian yang Oken lah gitu, yang terkenal ada DOS. Ini interupsi ya. Jadi ya dibom aja victim itu, banyak request ke web servernya sampai si server itu ya nggak bisa ngehandle yang lain. Jadi
Ini banyaknya DDoS itu banyak nyerangnya online gaming sih sebenarnya. Bisa kalau gaming-gaming yang baru launching, ya bakal banyak tuh yang coba DDoS, biar servernya down. Nah, itu baik dari persaingan gimana saya nggak bisa komentar juga. Tapi banyaknya online gaming itu DOS paling banyak. Nah, DOS juga sebenarnya buat nangannya juga gampang ya, blokir aja IP address-nya. Itu kalau satu, tapi kalau semuanya gimana? Jadi di limit aja IP-nya. Nah, ini kalau distributed yang depannya ada D lagi, DDoS. Nah, ini apa? Satu attacker. Nah, kemudian setelah ini bot-botnya, zombie-zombinya. Jadi ini juga sebenarnya yang tengah ini PC korban juga. Nggak sadar gitu kalau ke susup, kalau jadiin bot. Terus akses ke sini, servernya. Ini kita nggak ada, ya kalau kalian mau nge-DDoS DVWA, bisa sih, tapi jangan dulu lah buat teman-teman kalian praktikum nanti. Nah, inti tujuan dari dua ini buat ngehabisin resource ya, resource tujuan si servernya. Nah, kemudian ada juga penyadap. Nah, buat penyadap ini kita tentu harus dapat source dari yang pengen kita sadap ya, maksudnya alamat yang pengen kita sadap, terus udah kita susupin juga gitu. Baik itu dengan Trojan atau yang lain. Jadi ini main in the middle attack ya. Jadi seolah-olah ini clear dulu. Clear drawing. Jadi seolah-olah user satu ini normalnya kan langsung komunikasi dengan user dua arah duplex ya. Tapi ternyata ada pihak ketiga. Jadi user satu mau user dua komunikasi ini nggak sadar. Mereka lewat ke pihak ketiga. Di pihak ketiga ini ya dia bisa masukin integritas yang bisa dipalsuin, diinterupsi, di stop, atau enggak cuman nge-spy aja, nggak ngelakuin modifikasi data, cuman namatin aja gitu. Bisa aja. Ini tergantung apa operasi intelijen juga sih sebenarnya, biasanya kayak gini. Nah, misalkan juga, kalian target nih, Pak Rizky nih nyimpan mau UAS nih, bentar lagi kumpulin file PDF yang udah bervirus, kirim tugas, saya download misalkan, nggak tahu, ya bisa aja kalian nyadap kayak gitu sebenarnya. Itu secara omongan aja ya, simpelnya kayak gitu, tapi langkah-langkahnya sulit. Oke, lanjut. Ini bentuk-bentuk yang populer aja ini. DNS questioning, DOS, DDoS, MTM. Ya, cari juga ping update juga ada. Nah, kalau ada jenis-jenis serangannya, ada juga jenis-jenis sebuah penguatan jaringan. Hardening, DNS security expansion, ya, DNS security expansion, proxy, red limit, firewall, atau TPS. Nah, red limit ini ngebatasin website ini dalam satu menit bisa berapa kali request sih, bisa aja. Atau enggak kita pakai firewall, itu juga bisa. Nah, yang udah kalian praktek itu pakai HTTPS ya. Nah, kemudian proxy, bisa juga kalian proxy. Proxy itu ada reverse, ada front. Nah, apa praktikum? Kalau hari Jumat ada praktikum proxy ya. Tambahannya bisa ini sebenarnya. Di sini ini penguatan jaringan, simple sih. Oke. Clear dulu, clear all drawing. Nah, di sini buat mengatasi DNS cat positioning, ngeracunin DNS. Nah, jadi tindakannya itu tadi kan ada berapa langkah ya, dari recursive, root, TLD, sama alternative name server.
Nah, jadi tiap balasan request-nya itu di kriptografi, di signature, di tanda tangan lah gitu. Jadi mastiin kita ini minta, terus yang ngebales juga orang yang benar. Gitu. Jadi semua dari sebuah tahap di signature di kriptoin buat ngatasinya. Ini juga bisa ngatasin main ini middle attack. Kalau kita pakai signature, ya mungkin pihak ketiga mah nyadap bisa, tapi kalau masukin nggak fabrikasi, ya nggak akan bisa gitu, karena tanda tangannya beda. Kecuali tingkatnya lebih tinggi lagi. Bisa atau enggak ya bisa aja gitu. Nah, kemudian proxy. Sebenarnya kita di internet ini kita pakai APN, misalkan pakai HP APN, ya bisa jadi itu ada proxy-nya. Atau kalian di Polban, connect ke JTK, itu ada proxy-nya, cuman nggak kelihatan reverse proxy-nya. Nah, di sini proxy ini perangkat perantara ya. Bisa perangkat lunak, bisa perangkat keras. Perangkat lunak bisa aja kita pakai Nginx atau pakai Apache sebagai pintu gerbang antara klien dan internet. Kalau forward proxy, dia di sisi klien buat ngelindungin klien, kalau reverse proxy buat server. Nah, tapi bisa juga forward sama proxy, forward sama reverse sama-sama dipakai, bisa aja. Nah, ini gambarannya forward proxy versus reverse proxy. Kalau forward proxy, dia di depan klien. Kalau reverse, dia di belakang si origin. Sebelum si server tujuan. Jadi user client, forward, internet, origin. User client, internet, proxy, origin server. Dan macam-macam. Nah, ini kalau misalkan pakai semuanya pakai proxy, di internal jaringan kalian ada proxy, terus nyambung ke internet, nah, di server tujuan kalian juga pakai reverse proxy, itu bisa aja. Jadi kalau for proxy yang anonim user atau klien kalian, kalau reverse proxy yang anonim server tujuan. Jadi bisa dipraktekin kalau kalian pengen coba-coba sendiri ya bisa, di Nginx bisa, di Apache bisa. Bisa dari tingkat hardware, bisa dari tingkat software. Begitu juga, nah ini proxy ya. Menarik sih ini. Nanti kalau kita praktikum deh tambahannya ini. Ini SDN juga belum, masih ada satu lagi sebenarnya. Nah, kemudian ada firewall juga sempat kita bahas panjang kemarin ya. Ini singkat aja. Jadi firewall ini sama kayak kemarin, kayak pagar lah gitu ya, menjaga keamanan buat melindungi dari internet sama jaringan internal. Kalau sekarang itu apa? Internet Security plus ya, firewall plus antivirus. Nah, firewall ini ada yang software, ada yang ini sebenarnya tambah lagi ya versi software, ada juga versi firewall router. Ini server plus software ini. Jadi di server, terus di servernya dikonfig. Nah, misalkan kalian pakai Ubuntu, ya udah IP tables apa gitu konfigurasinya. Nah, kemudian ini yang udah kalian praktekkan kemarin sampai sore, ada yang 10 menit, nah, macam-macam nggak masalah. Jadi apa biasanya kita masih ngomongnya SSL ya. SSL itu versi lama. Nah, versi per tahun 2000 awal, kalau ada sejarahnya sih di slide ini. Ini gabungan dari 2 protokol ya, TCP sama TLS. TLS yang berlaku sekarang itu versi 1.2 sama versi 1.3. Nah, ini sejarahnya. Netscape ini browser zaman dulu ya. Udah ya diterusin ke Firefox, pokoknya ya udah nggak ada lah intinya. Nah, versi 1 itu nggak pernah dirilis kayak tes lab aja gitu. Close test lah. Nah, versi 2 tahun 95 SL pertama. 3 SL3 versi 96. Nah, terus tahun 99 ganti nama awal 2000. Jadi TLS. Ini RFC 2246.
Nah, tiap versi ini juga mengalami berpeningkatan ya. Nggak saya detailkan, tapi bisa kalian cari. Siapa tahu nanti saya tanya di ujian akhir. Kemudian 1.1. Nah, dari 1.1 sampai ke bawah ini udah nggak berlaku lagi. Jadi yang kesini ini udah nggak berlaku lagi. Yang masih berlaku itu 2, 3. Mayoritas itu sekarang 3 sih. Tapi kalau nggak pernah diupdate ya 1, 2. Ini TLS yang masih berlaku. Nah, kalau yang ke atas itu udah usang. Udah deprecated lah gitu. Yang kita pakai 1.3, bisa 1.2 bisa kita pakai. Nah, ini keamanan jaringan ya. Balik lagi, mana ya? Kita ngomongin DNS, ngomongin ini. Nah, misalkan kalian pakai operator, misalkan nggak pakai JDOI, pakai SL, pakai Telkomsel, pakai Axis, pakai Indosat. Nah, rata-rata kan itu ada ada kota pendidikannya atau kota hiburannya. Nah, gimana sih cara mereka buat tahu kalian ini ngaksesnya benar nggak sih? Polban, edukasi atau bukan? Biasanya kalau edukasi gratis, atau enggak mungkin kalian ada kota TikTok. Kalau pakai TikTok, ya itu kehitung. Kalau nggak pakai TikTok, kota lain yang kehitung. Misalkan kota YouTube, kota TikTok, kota chat, hanya bisa dipakai itu. Nah, ini semua pakai DNS, pakai TLS. TLS. Jadi kalau kita mau masukin ya bisa aja gitu. Kita spoofing servernya. Oh, kalian ini ada kota YouTube 3000 giga atau ada kota WhatsApp 3 giga terus nggak pernah kepakai. Mau saya pakai gimana ya caranya? Ya bisa aja kita pakai tools lain, terus kita ya pakai SSH atau yang lain lah gitu. Itu bisa aja intinya. Bisa nggak saya ajarin, tapi itu kalian bisa aja masukin server. Jadi keamanan jaringan ya bisa jadi kita bukan pengaman, bisa jadi kita penyerang. Itu bisa aja juga kerjaan kita nanti apa. Bisa juga kita ngetes gitu. Nah, di sini misalnya kalian ada kota ada banyak, terus kalian pengen coba-coba, ya bisa aja soalnya mereka itu semua asal kita tahu oh mereka itu nge-whitelist DNS mana sih yang kotanya ini TikTok, kotanya di whitelist yang mana, YouTube kotanya di whitelist yang mana, Filmopedia kota yang di whitelist di mana. Oh, misalkan DNS ruang guru, asalkan kita ruang guru visit, maka DNS kotanya itu. Nah, bisa aja DNS-nya bukan DNS sih, servernya kita spoofing. Ya itu kalau kalian cari sendiri sih, enggak saya ajarin di sini. Jadi seolah-olah kita visit ini, padahal kita visit website yang lain. Itu bisa. Nah, kemudian ada itu teori-teori aja. Nggak bosanin sih ya, teori-teori aja. Jadi biar nggak bosan, bentar. Ini hilang dia. Biar nggak bosan, ini ada tugas eksplorasi. Tugas ini saya kasih waktu agak lama, sampai Kamis lah. Kamis jam 12 siang. Ntar ini kok hilang dia. Ini aja nih. Ini Komda Polban Studio. Kalian pakai DNS nama kalian juga bisa sih. Jadi coba aja. Passwordnya ID-nya admin, passwordnya password. Kalau pekan lalu kalian udah cari celah dengan force. Nah, sekarang kalian bisa skill injection atau command injection. Ini dua celah ini bisa level low, bisa level mid, bebas. Misalkan kalian skill injection-nya level low sama mid, itu udah dua celah gitu. Nah, di sini formatnya sama kayak kemarin, terus tambahin lesson learn. Lesson learn ini yang saya pelajarin ini apa sih? Terus ingat langkah-langkahnya didokumentasiin. Di VWA ini buat edukasi, jadi di YouTube, di tutorial ada banyak banget gitu. Nah, di sini sebenarnya kalian belum belajar database ya, belum belajar MySQL, harus semester depan harus belajar ya. Karena perubahan kurikulum juga. Enggak apa, kalian bisa aja coba-coba dulu baca-baca. Ini waktunya dikasih lumayan banyak.
Ini waktunya servernya akan mati nanti. Hari ini hari 24, 25, 26. 26 kita libur kan ya. Ke 26 Mei. Pengumpulan 26 Mei 2022. 12 siang ya. Ini bisa kalian coba visit websitenya, login lagi. Kemarin kalau udah bersource bisa skill injection, bisa command injection. Tugasnya kelompok aja biar saya mixanya nggak terlalu banyak. Kelompoknya mau sama mau nggak bebas. Kelompok ini bisa kalian akses. Ini servernya akan hidup sampai 26 Mei. Sisanya servernya akan down. Jadi sebelum itu cepat-cepat dibereskan. Oke, ada pertanyaan terkait materi hari ini atau tugas? Silakan. Oke, Hilman, silakan. Baik, Pak, izin bertanya, Pak. Untuk materi Komdasja teori nanti, Pak, yang akan ada di ES, apa aja ya? Materinya materi semua setelah ETS, tapi materinya praktikum sama teori bakal diteorikan gitu. Jadi bisa aja nanti kalian saya minta dikasih apa? Coba gambarkan rancangan Cisco pakai transfer router, ya bisa aja itu. Nanti hari Jumat bakal lebih jelas lah, tapi itu campur kok. Jadi materi praktikum sama materi teori bakal diteorikan. 5 soal aja lah esai. Baik, Pak. Karena Terima kasih, kita Pak. di kampus ya, jadi tutup buku ya kalian baca-baca aja lah. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Mungkin nanti hari Jumat kita juga ada tambahan ya kayak SSL kemarin kalian didemoin, kemarin mah nggak didemoin ya, udah ada e-learning. Mungkin nanti coba forward proxy atau reverse proxy di set lah nanti. Atau yang memungkinkan buat banyakan. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, ingat absensi. Oke, kayaknya nggak ada ya. Ini saya PDF-in dulu materi hari ini. Bisa dibaca-baca. Kita juga udah praktek sih kemarin secara TPS-nya. Kalian juga udah nge-brute rata-rata pakai Bullshit ya. Nah, ini juga tool yang kalian pakai bebas. Saya nggak batasin. Cuma dibatasin pengumpulannya aja. Sampai tanggal 26. Oke, Oke, sambil saya nge-PDF-in, silakan kalau ada mau bertanya, silakan resen aja. Kalian juga bisa akses Komdasja Development Studio-nya. Kalau mau sendirian juga boleh, mau berdua juga boleh. Ya, tapi kalau bisa kelompok lah, jangan sendiri. Komdasja. Oke. Oke, materi hari ini udah ada saya kirim ke itu ya, ke WhatsApp. Bentar. Oke, kalau nggak ada saya print screen dulu. Ini bisa kalian baca. Ini Adila sama Jundi hadir nggak ya? Izin, Pak, untuk Adira sudah lama tidak ada kabar, Pak. Udah apa? Udah keluar dari Polban atau gimana? Udah lama nggak ada kabar, Pak. Terus emang udah lama juga nggak jarang masuk kuliah gitu. Mata kuliah lain juga. Oh gitu. Oke, oke. Kalau Jundi, ini Jundi ada nih. Jundi Momen Al-Fatih. Di depan layar enggak? Kayaknya di belakang layar ya, pakai proxy kayaknya. Ya udah.
Kalau nggak ada, kuliah kita segini dulu aja. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup ya. Oke. Kalau misalkan lupa absensi, segera juga chat di grup. Oke, kuliah hari ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.